Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang, Fred. Halo, 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 halo. halo, halo. Ada muncul lagi. Oke, oke, aman ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Before we start our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, Dik, udah dikerjain belum? Yang tugasnya kemarin, yang tadi pagi tak kasihkan itu? Yang ini ya, Yang udah yang buat udah. yang bawah, yang Word. Nah, ini yang ini. Hmm, udah. Nah, ini, oke. Oke, kita bahas ulang dulu ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa kelas komponen bahasa tertulis ya. Salah satunya adalah frase. Kita juga udah membahas tentang part of speech, terus kemudian ada frase. Nah, ini kita coba untuk sedikit mereview ya resume kemarin yang sudah saya ajarkan yaitu non phrase, itu frase yang intinya ada pada non. Polanya adalah M plus H, adjektif yang di depan, modifier, dan head atau yang dibahas itu nonnya. Contohnya a beautiful car, the stubborn boy, a cute cat. Nah, jadi yang paling belakang ini adalah nonnya. Adjectival phrase itu adalah frase yang intinya pada adjektif, polanya adalah M plus H, cuma yang menjadi modifier itu adverb, head-nya adjektif. Adverb of degree ya, yang bisa menjadi penjelasnya dari adjektif itu, ada very, so, to, extremely, prettily, totally, dan banyak lagi. Ini lumayan banyak ada, kalau dicek di Google itu nulis adverb of degree, nanti akan muncul banyak banget. Terus kemudian ada very handsome, so good, to difficult. Itu adalah contoh-contohnya dari adjectival phrase. Kemudian ada adverbial phrase, frase yang intinya pada adverb, polanya adalah M plus H, M-nya itu adverb, terus kemudian head-nya itu adalah adverb. Jadi yang bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Nah, untuk head-nya itu biasanya berbentuk adverb of manner ya. Jadi bisa adjektif plus line itu juga bisa membentuk ke bentukan dari adverb yang ada di belakang sini. Terus kemudian M-nya itu adverb of degree. Contohnya adalah very quickly atau very fast. Nah, ini bentukan dari ada beberapa adjektif yang dia tidak perlu ditambah line ya. Jadi contohnya fast itu udah bisa bermakna dengan cepat gitu ya. Contohnya ada lagi so well. Well ini juga tidak perlu ditambahi y karena dia udah berbentuk kelas kata adverb. Jadi langsung aja so well. Terus kemudian kalau prepositional phrase itu frase yang berpola preposition plus object of preposition. Yang bisa menjadi object of preposition itu adalah keluarganya non, yaitu noun, pronoun, gerund, non phrase, dan non clause. Nah ini kalau semisal waktunya nanti cukup, saya akan masuk ke komponen bahasa tertulis selanjutnya, yaitu kalimat dan klausa. Terus kemudian contohnya di sini for Andi, with her, before coming home. Nah ini contoh yang pakai gerund, before coming home. Terus kemudian after my graduation, after my graduation. Terus kemudian after what is known as important event. Nah, ini lumayan panjang. Ini sebagai non clause ya. What is known as important event. Nah, ini namanya non clause jadi bentukannya ada conjunction ya. Ini conjunction. Kalau yang after ini bukan conjunction tapi preposition, kata depan. Nah, terus kemudian ada conjunction, ada verb-nya. Nah, ini ciri-ciri dari non clause. Atau after about what atau contohnya lagi about what is the true story. Ini preposition. What is the true story ini sebagai non clause. Kemudian ada verb phrase, ini yang muncul juga, frase yang berpola verb auxiliary plus verb ordinary, atau bisa verb plus komplementnya. Komplement itu pelengkap. Nah, komplement itu bisa berbentuk adjektif, adverb, atau noun. Ana, ya. Bisa adjektif, adverb, atau noun. Ya. Terus kemudian contohnya verb auxiliary plus verb ordinary. Jadi ada dua ya pola dari verb phrase itu. Bisa verb auxiliary, verb ordinary, atau verb auxiliary-nya nggak diperlukan, langsung verb ordinary plus komplementnya langsung. Contohnya have studied, will continue, can master, study hard, dan study English. Untuk penjelasan frasa ada pertanyaan Dik setelah mempelajari mereview materi sebelumnya? Oh, belum. Aman ya? Belum. Aman, Oke, aman. kita langsung masuk ke ini bagian ini ya. Ini contohnya yang Hmm. kemarin enough money, ya ini non phrase ya.
Jadi untuk Hmm. enough money itu tidak ada perubahan untuk polanya, tetap modifier plus headnya tetap di belakang. Terus kemudian kalau yang pretty enough, yang tadi awalnya adalah MH, nah kalau sudah ada enough, enough-nya dibalik tuh, khusus adjectival phrase sama adverbial phrase. Ini contohnya. Do study, nah ini contoh yang ada verb auxiliary plus verb ordinary atau kata kerja utama. Atau biasa kita kemarin nyebutin verb asli. Ini emphasize verb auxiliary. You and you and is, nah ini nama orang ya, karena berhuruf besar. Jadi ini bukan be, ini bukan to be ya. Ini you and Oh, is itu nama oke, orang. oke. Nah ini jadi jawabannya apa ini kira-kira? You to study abroad. Berarti Ini titik-titik ya. Sini itu titik-titiknya. Nah itu suruh jawab ya. Nah kira-kira apa jawabannya? B, B. Yang B betul. You and is want to study abroad. Nah ini ada kesalahan tulisannya harusnya T-nya kecil ya di sini ya. T-nya kecil terus kemudian di sini juga kecil semua karena berada di tengah. Oh, oke, oke. Oke, jadi yang benar adalah want ya, karena dia posisinya juga orang ada dua nih, ya kan, Sama jamak. ya. Jadi harus Hmm. pakai verb satu. Oke, kita lanjut yang number four. Ini apa? Frase apa dia? Ntar aku buka jawabanku kan. Itu Oke, adjective phrase ya? oke, betul. Karena yang menjadi head-nya itu adjektif ya di sini ya. Ya, Crazy di sini, crazy. terus kemudian modifiernya ini adverb ya. Oke, totally cozy. Talikosi itu non phrase. Non phrase. Nah, Coba dipastikan lagi setelah cozy apa? Cozy. aku cari di kamus itu bisa bentuk banyak ya. Tapi dia aku nyimpulinnya non. Gak tahu sih. Oke, coba kita lihat dulu. Bentar. Tak coba aku cek dulu cozy di sini. Nah, ini adjektif bisa jadi non ya. Nah, kita cek dulu penggunaannya. Nah, sekarang gini dulu. Yang totali aja. Dari totali aja kita lihat dia itu kelas katanya apa? Dia bisa non, bisa adjektif memang. Dua-duanya cozy itu. Tergantung penggunaannya. Totali apa? Dulu, Totally dia kelas katanya. eh, apa? Bentar, adverb ya? Ya, betul, adverb. Kalau total aja itu bisa jadi adjektif. Ya kan? Dia bisa menjadi adjektif amount kan. Very great. Nah, ini yang adjektif. Tapi kalau ditambah ly berarti kan adverb. Nah, yang bisa menjelaskan dia, sorry, yang menjelaskan adverb Oh, menjelaskan apa? adjektif. Ah, Antara adjectival phrase kan. adverbial kalau enggak adjective ini ya. Nah, cozy kan bisa cuma adjektif sama non, ya kan? Jadi di Hmm, sini fungsinya sebagai adjectival phrase. Oke, lanjut yang ini. Extremely simple maneuver. itu kita agak panjang. Aku nebaknya sih non phrase ya, Ferdi, atau salah ya? Betul, non phrase. Cuma ini agak panjang ya, bentar. Ini aku bikinin papannya dulu buat aku coret-coret. Ini, bentar. Agak panjang aja. Salah. Bentuknya ini aja. Apa? Tak layouting landscape aja biar lebih besar. Oke. Nah, jadi dia itu dia ada penggabungan ya antara adverbial sama adjektif. Eh, Oke, kita coba menganalisa ya untuk yang di bagian itu. Oke, sebentar, ini proses in PDF. Atau aku pakai yang ini dulu aja, yang lama aja, yang Day 1 dulu aja. Ini masih ada sisa kemarin. Oke, yang ini. Tadi dia ada tambahan extremely, apa tadi? Nah, ini ya. Extremely simple maneuver ya. Extremely simple maneuver.
Oke, yang ini. Nah, ini. Nah, ini dia agak panjang untuk proses menganalisanya karena posisinya dia ada penggabungan ya antara adverbial, adjectival phrase sama noun di sini. Nah, ini caranya gimana untuk menganalisanya? Pertama, cek dulu yang paling belakang. Nah, itu kan head-nya pasti manuver kan. Ini kan head. Iya. Sorry, Hmm. tak ganti warna aja. Nah, ini. Ini kan head. Ini kan head. Nah, head itu dia noun kan di sini. Terus Ya, kemudian sebagai simple, simple itu kan dia adjektif kan, ya kan. Nah ya ini adjektif. jadi adjektif ada head lagi yang kedua karena extremely simple itu kan sangat sederhana tuh, manuver yang sangat sederhana gitu kan. Nah yang sederhana, yang sangat itu apa sederhananya kan. Nah makanya ini harus Sederhananya. dipecah. Bukan yang sangat itu bukan manuvernya tapi sederhananya. Makanya harus dipecah dulu seperti ini. Nah ini akan menjadi modifier berbentuk adjectival phrase. Nah, ini baru nih. Ini nanti dia akan digabung. Ini akan menggabung ke sini. Nah, akan menjadi non phrase. Nah, cukup jelas, Dik, di sini? Adjektif ya, adjektif. Hmm. Oh Ini iya, adverb, soalnya. Sorry, bukan extremely, itu adverb. Sorry, aku mau nulis adverb tadi itu. oh Nah, ini iya. adverb. Nah, gitu. Aku ngiranya apa? Waktu di catatanku tuh simple Nah, tuh juga modifier. Ternyata head juga ya. head juga. Nah, lihatnya itu dari kita pakai helikopter view gitu. Jadi, yang sangat itu apakah manuvernya atau simpelnya? Nah, sedangkan kan sebenarnya dia menjelaskan simple kan. Jadi Mm-mm. manuvernya yang kayak gimana? Manuver yang sangat sederhana, ya kan? Yang sangat itu untuk menunjukkan emphasize-nya itu kan ke sederhananya, bukan ke manuvernya. Jadi dipecah dia. Ini head-nya, ini modifier-nya. Gitu. Jadi dia akan menjadi non-phrase. Cukup jelas di sini, Dik? Oke, oke. Oke, gitu ya. Ini hanya anu apa? Intermezzo aja supaya nanti ketika kita menganalisis soal di yang sebenarnya kita udah tahu oh ini bentukannya non nih, ini keluarga non gitu aja. Oke, next, feel stress. Itu aku nebaknya sih Fok. Ya, verb phrase ya. Tentunya verb phrase. Oke. Kenapa? Karena feel itu udah ketahuan dia adalah verb asli ya, verb ordinary. Iya. Plus stress itu dia adjektif. Nah, ini komplemennya. Nah, berarti dia Oh, akan membentuk verb phrase. Nah, oke. Last night. last Last night night apa? itu non press ya. Ya, betul. Non phrase. Nah, ya unik kan? Dia keterangan waktu tapi bentuknya non phrase. Jadi ada adverb of time tapi dia non phrase bentukannya. Nah, itu ada yang kayak gitu. Unik kan dia adverb tapi non gitu. Nah, ini Mm-mm. contohnya last night ini. Karena last itu adjektif, night-nya itu head yaitu non gitu ya. Sebagai non ya naiknya kan. Ya, gitu. Out of the box Itu non apa? bentar. Itu preposition phrase ya. Nah, saya bentar kita cek dulu out of. Ya, ini bisa. Out of itu kan bisa jadi satu dia, jadi preposition dia. Ini Iya. prepositional phrase, betul. Karena ini kan ada of ya. The box-nya Iya. itu dia object of Komplement ya. preposition. Ya, betul. Object of preposition. Oh ya OP ya OP. Tapi keluarganya non phrase kan. Oh, Next, it's other. itu tuh aku ngeceknya kok pronoun ya, bukan itu ya. Aku bingung itu Fred. Bukan bukan apa? Bukan phrase tapi pronoun, pronoun. Oke. Oke, coba kita lihat di ini. Other itu bisa jadi non apa enggak? Nah, dia bisa pronon. Betul, pronon. Berarti keluarganya non kan? Iya. Oh, berarti non Nah, phrase. ya bisa. Keluarganya pronon ini kan bisa masuk non kan? Nah, ini it's-nya itu dia sebagai adjektifnya. Nah, coba di sini. Determiner. Nah, determiner itu keluarganya adjektif. Penjelas determiner namanya. Determiner. Jadi, determiner itu bisa dijadikan keluarganya adjektif plus. Nah, itu dia pronon. Nah, yang prononnya itu keluarganya non. Maka dia disebut sebagai non phrase.
Oke, lanjut go to school. Verb phrase. Verb phrase, oke, betul. Verbnya adalah go, verb ordinary, itu go, plus to school. To school. Nah, ini adalah satu kesatuan sebagai objeknya ya, objeknya dari go atau sebagai komplement juga bisa. Karena mengarah kepada tujuan ya. Pergi kemana? Ke sekolah gitu. Next, up to the headmaster. Apa ini? Verb phrase. Verb phrase, up apa verb dia? Bisa, bisa, bisa dijadikan verb ya. Go away. Eh, Up, up bukan go away. Yang up. yang Ini, up. ini. Yang nomor 12. Oh, bukan gabungan up to gitu ya, Fred ya? Bukan. Ini ya up to bisa up to. Nah, itu benar. Kalau up to, up to. Nah, ini. Nah, ini dia bisa menjadi preposisi. Ya, jadi dia apa? Prepositional phrase kan? Phrase. Ya, Oh, karena up to-nya itu sebagai preposisi, the headmaster sebagai object of preposition. Oke, good job. Ada pertanyaan untuk contoh soalnya? eh, belum sih, tapi ya agak-agak kadang terkecoh juga sih. Memang untuk materi ini perlu tambahan kayak gini, Dik. Kamu download deh ini, Cambridge Advanced Learner Dictionary supaya tahu, oh itu bisa Eh, jadi segitu gitu. aku Udah. udah buka, lagi buka juga. Oh, lagi buka. Oke, oke, good. Eh, Oke, jadi kebantu banget pakai itu. Jadi kita tahu contohnya. Aku dulu waktu belajar grammar, kalau nggak paham, oh ini fungsinya sebagai apa, itu bisa pakai itu. Oke, itu ya, Dik ya. Kita oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini sebelum masuk ke soal ya, yang kemarin masih ada, aku pengen jelasin sedikit terkait dengan materi apositif namanya. Nah, ini yang subject verb ini udah selesai kemarin, yang masalah subject verb agreement. Aku lanjut ke object of ini apa apositif namanya. Oke, ini sebentar apositif ada di sini atau di situ ya? Bentar, kita cek dulu. Nah, ini hati-hati dengan apositif ini namanya. Oke. Ini udah kelihatan, Dik. Ini udah, udah kelihatan? udah, Udah udah, aman ya? Oke. aman. Jadi ada skill pengecoh selanjutnya selain subject verb agreement itu adalah yang dinamakan apositif. Apositif itu adalah kata benda yang muncul sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, Sally, Sally yang mana sih? The best student in the class. Jadi ini penjelasnya nih. Yang menjelaskan si subjek itu. Subjek yang mana sih? Lebih diperinci, lebih dispesifikan. Yang siswa terbaik di kelas itu mendapatkan nilai A dalam ujian. Nah, gitu. Ini contohnya yang apositif pertama, yaitu pola 2 koma, diapi 2 koma. Nah, ini di contohnya ini juga sama, pola 2 koma. Kalau kita lihat di sini kan ada koma nih, titik, koma, George, koma, baru verbnya. Jadi pola yang pertama itu, dia adalah subjek, ini subjeknya, ini apositifnya, APP aku nyebutnya, ini verbnya. Jadi koma, ada koma. Ini pola yang 2 koma. Subjek, koma, apositif, koma, verb. Berarti kalau titik-titiknya muncul sebelum koma, sudah pasti kita mencari yang berbentuk subjek. Yang mana? Yaitu my friend. Yang lainnya kan enggak. Ini adverb. Happily adverb. Because of the time, ini juga prepositional phrase, tapi berbentuk adverb. Jadi tidak bisa. Yang bisa adalah yang delta aja. Kita lanjut dulu. Setelahnya itu dia yang pola 1 koma. Contohnya sini. Kalau ini tadi kan yang awal ya, kita lihat yang di bagian ini. Nah, untuk pola yang 1 koma, apositifnya di depan. Apositif, koma, subjek, baru verbnya. Jadi, kalau pola 1 koma itu apositif di depan, langsung subjek verb. Nah, berarti kalau ini kan non nih. Apositif sama subjek selalu berbentuk bagian yang sama, yaitu berbentuk keluarganya non. Bisa berbentuk non phrase kayak gini, bisa berbentuk non kayak gini. Nah, berarti jawabannya tetap ke my friend. Itu Oke. ya.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut. Nah, ini pola yang tadi yang saya sebutkan. Kalau pola 2 koma positif di tengah. Kalau polanya 1 koma, subjeknya setelah koma atau apositifnya di depan. Nah, ini exercise aja sih. Kita langsung jawab aja ya. Sebagai Oke. contoh di number one ini, the son of the previous owner, koma, the new owner is undertaking. Nah, ini kan sama. Ini apositifnya, koma, subjeknya, baru verbnya. Ya, di sini, last semester, ini sebagai subjeknya. Terus kemudian a friend. Nah, ini adalah eh, apositifnya. Sorry, ini salah. Ya, ini korek sama incorrect ya. Yang ini itu belum ada apositifnya ya. Jadi harusnya di depan sini, ya apositif di tengah ya, karena pola 2 koma. Ini apositifnya, yang a friend itu apositifnya belum ada subjeknya. Nah ini ya. Jadi last semester, misal Dika, koma, a friend, seorang teman, graduated cum laude from the university. Jadi harus ada subjeknya di sini harusnya. Nah, gitu ya. Oke, Menge- next. meng- mengetahui dia itu Hmm, positif atau subjek itu hmm. gimana, Fred? Dari pola koma. Kalau komanya dua, itu polanya adalah kayak gini, subjek, koma, apositif, koma, verb. Kalau komanya satu, itu apositif di depan. Koma, subjek, verb. Kayak gitu, Dik. Soalnya sama-sama non ya, Ya, keluarganya harus non. sama, betul, harus sama-sama non. Oke, oke. Aman? Oke, Aman, aman, kita aman. lanjut ya. Kita lanjut number three. Korek atau incorrect? Valentine Days, Februari. Betul sih, Fred. Betul ya? Oke, korek Betul. ya. Eh, Ini yang positifnya yang mana, Dik? yang positifnya Februari. Februari 14. Oke, yang Oke. positif. Ini subjek, ini verbnya. Oke, good job. Next, number four. Incorrect. Oke, belum ada. Subjek. Oke, belum ada subjeknya. Oke, subjeknya berada di depan harusnya. Hmm. Kalau ada preposition kayak gini, jangan jadikan subjek ya, Dik ya. Ini pasti adverb dia, prepositional phrase, ya Oke. kan? Eh, Oke, lanjut number five. bingung ini. Correct ya Oke, kayak. betul, correct. Kita lihat di sini, tonight supper. Nah, ini kan non nih, dia di sini. Ini pola 2 koma, ini subjeknya. Leftover, sisa semalam ya, dari tadi malam. Makanan sisa, leftover. Nah, ini sebagai apositif. Ini nonnya, Dik. Ini non. Nah, ini prepositional phrase yang bisa menjelaskan ke non phrase from last night. Did not taste itu verbnya. Nah, ini udah correct. Next, number six. Dan the only incorrect ya. Incorrect, kenapa? The only eh bentar, bentar. The only interest correct ya, Fred ya. Correct di sini. Nah, Nah, fokusnya itu nonnya yang di sini. Entrance di sini kan non. hmm. Yang setelahnya ada preposition ini. Ini kalau aku selalu ngajarin ke teman-teman pembelajar TOEFL itu, ini abaikan aja. Karena ini tuh prepositional phrase yang menjelaskan ke non. Jadi jangan terkecoh sama ininya. Cek aja non terakhir. Kalau di sampingnya ada preposisi atau kata depan, ya udah abaikan aja gitu. Maksudku gitu. Jadi kita fokus ke nih non. Berarti kan ini pola 1 koma. Pola 1 koma positif di depan. Ini non. Ini koma subjek. Gitu. Ini verbnya. Sebenarnya sih kendala aku sih masih ini, Fred. Deteksi itu non atau apa gitu loh. Soalnya Oke. aku ya saper terus entrance itu belum familiar banget itu. Itu apa gitu. Oke. Hmm. Lihatnya sebenarnya bisa dilihat dari ciri-ciri sih. Dik. Untuk yang ini ya. Hmm. Donut supper. Kalau kamu menemukan tanda apostrof namanya, koma titik di atas ini Hmm. menunjukkan kepemilikan atau posesif. Posesif. Nah, setiap posesif kepemilikan itu selalu diikuti non. Udah nggak usah dipikirin dia maknanya apa gitu. Oh, Kalau oke. pengen, Oke. karena ini konteksnya ada belajar ya, supaya suatu Hmm. saat apabila
menemukan soal kayak gitu, kita langsung bisa tahu supper itu apa. Nah, kamu bisa langsung ngecek di sini. Iya. Nah, aduh, ini ada tulisannya di depannya. Nah, di sini nanti kalau kamu cek langsung, itu bisa langsung muncul dia kelas katanya apa. No, non kan? A Iya, main non. meal, ya, makanan utama yang dimakan in the evening or a small meal eaten in the late evening, ya. Sisa kan, sisa-sisa makanan gitu. Oke, oke. Nah, oke. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, jadi ini udah, ini satu cara mengenalinya. Kalau ada posesif kayak gini, apostrof itu masih mengikuti non gitu. Terus kemudian ini yang ini the only entrance kelihatan dari the article atau the atau an, ya, artikel, namanya artikel itu the Iya. sama an, Sama itu an. selalu diikuti non di belakangnya. Di belakangnya pasti ada non. Kan di sini sampai sini ya, only ini kan pasti adjektif nih, mengikuti ini kan. Nah, setelah itu ada preposition. Ini pasti udah bagian yang lain, bukan miliknya ini. Ini pasti penjelasnya. Ini kan nonnya ini. Selain itu, Oh, oke, ciri-ciri yang oke. lainnya ada ance ini loh, Dik. Nah, tadi kan aku ngirimin juga imbuhan sama akhiran. Suffix ya, Nah, suffix. ya, suffix sama affix. Sudah tak buka belum ya? Nah, Oh, kondisi oke. aja ya. Ya, ance, ya. Nah, kita lihat di situ kan, kamu udah lihat juga ya di situ ya, kan ada ance juga tuh di situ. Hmm. Nah, ini situ atau kondisi. Jadi berakhiran ini juga ini. Ance ini kan. Brilliance, deviance, annoyance itu non. Nah, itu maksudku aku ngirim ini itu supaya mempermudah kamu untuk mengenali ciri-ciri itu keluarganya apa gitu. Ini kan non kan. Oke, oke, oke. Oke, aman ya kalau sini ya. Mana, mana, mana. Oke, kita lanjut ke number seven. Komanya, komanya dua. Bingung ini, Pet. Bingung aku, beneran. Oke. Oke, kita lihat di sini ada preposition kan, ada in kan. Oh, Nah, ini masih masih masuk preposition juga nih. Berarti ini kan bagiannya ini bukan non nih. Ini meskipun non tapi miliknya ini. Ini preposition, ini miliknya in. Jadi ini satu kesatuan adverb dia. Masih prepositional phrase. Ada dua prepositional phrase yang bergabung. oh, Ini berarti masih adverb. berarti belum ada nonnya ya? Belum ada subjeknya di situ. Oh, Karena di sini a wall heating unit itu A positif ya, ya kan? oke, oke. Tapi belum ada subjeknya. Next, number eight. Korek, korek. Korek ya. Oke. Ya. Ini pola dua koma, ini A Mhm. positif di tengah, yellow flowers. On a white background itu penjelasnya si noun phrase, the new tile pattern sebagai subjeknya. Really brightens up. Nah, ini verbnya. Oke, correct. Number nine. Positif. Eh, incorrect. Incorrect. Kenapa? Setelah koma harusnya ada non ya. Oke. Ini kepanjangan nggak sih? Harusnya ada tambahan koma di sini. Kalau kita lihat di sini kan the high power computer. Ini udah sebenarnya sudah selesai nih. Ini non. Kalau the ketemu the lagi, ini harusnya ada koma di sini. Oh, iya, iya, Ya iya. kan? Di sini. Jadi Ah, supaya jelas dia ini subjeknya, ini A positifnya, baru ini verbnya. Jadi perkesalahannya nggak ada koma aja di situ. oke, oke. Oke, next number 10. A long time friend and confident person was often oh correct kayaknya Fred. Ya. A long time friend and confident. Ini A positifnya karena polanya satu koma, Hmm, koma. Ini subjeknya. Psychologist subjeknya was often invited. Ini verb aslinya. Ya, ini adverb di sini. Sering diundang ya. Over for Sunday dinner. Oke, ada pertanyaan Dik untuk A positif? oke, cukup, Bisa cukup. ya. Jadi intinya Hmm, A positif itu hanya ada dua pola. Subjek, koma, A positif, koma, verb, sama A positif,
koma, Koma subjek subjek verb. Dah, ini oke. aja. Ada dua ini. Intinya, Oke. subjek sama positif harus satu jenis, yaitu keluarganya non. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita menemukan soalnya langsung di soal yang kemarin dikerjakan. Nah, makanya kan aku ngasih prolog ke apositif dulu, yang ini. Oke, kita masuk ke soal yang contoh ini. Nah, number four nih, kita Hmm. menemukan. Tadi kan penjelasannya apositif, apositif bisa di depan, bisa di belakang, tergantung fungsinya. Nah, coba kita lihat jawabannya apa nih di sini. Bisa dianalisa dulu. Hmm. Aku kemarin jawabnya is sih. Yang is. Hmm. Oke, berarti it's yang B ini. Hmm. Oke, yang ini ya. Oke, aku jelasin juga terkait dengan ini kan sebenarnya pronoun ya, kata ganti di sini itu. It's itu. Itu bukan it is lebih, tapi it's di sini. Hmm. Nah, aku kasih catatan dulu yang pronoun ya, mumpung muncul nih pronoun. Oke, di sini aja. Ya, mumpung muncul. Nah, cara menghafalkan pronoun itu gampang banget. Kita bisa pakai ini. Nah, ini tuh dulu kalau nggak salah waktu aku SMP atau SD ya, diajarin ini. I bring my book for me myself because this book is mine. Nah, dia itu langsung merapel semua jenis pronoun gitu loh. Yang awal ini subjek pronoun, subjek pronoun, subjek P gitu ya, aku yang nulisnya ya. Hmm. My di sini possessive adjectiva pronoun, possessive adjektif, fungsinya kayak gitu, adjektif. Terus kemudian me, ini objek pronoun, objek pronoun. Terus kemudian myself, ini refleksif pronoun, refleksif pronoun, pronoun. Terus kemudian yang terakhir, ini adalah possessive pronoun. Jadi beda ya, possessive adjektif sama possessive pronoun. Nah, ini ada perbedaan. Oke. Nah, caranya kita sebenarnya dari lagu ini yang aku sampaikan tadi itu kita udah bisa kebantu cara penggunaannya. I ini subjek pronoun. Ini kan punya keluarga. You, they, we, he, she, it. Nah, itu kan. Ini nanti Ya. bisa diganti-ganti aja. Nah, itu pasti di depannya depannya verb kecuali dia interrogative sentence atau nanti ada pola pembalikan namanya. Nah, itu nanti materi berikutnya namanya inversi. Nah, untuk yang ini pola normalnya dulu aja. Bahwasanya subjek itu di depannya sebelumnya dari verb, ya kan? Terus kemudian kalau penggunaannya my itu selalu diikuti oleh keluarganya non. For me, nah ini me itu posisinya sebagai objek, jadi muncul setelah verb. Oh. Bisa muncul setelah verb atau bisa muncul setelah preposition. Nah ini objek pronoun namanya. Myself itu dia bisa berdiri sendiri untuk memberikan makna dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah gitu ya. Jadi dia bisa bermakna dirinya sendiri. Saya membawa bukuku untukku sendiri karena buku ini adalah milikku. Nah, fungsi dari possessive pronoun itu juga bisa berdiri sendiri menggantikan my book yang di depan tadi. Nah, itu sama dengan main. Jadi dia nggak boleh ditambahkan oleh objek sama sekali setelah main. Karena dia udah bermakna objek itu sendiri udah di dalam sini. Milikku. Gitu. Ya, nanti Dika bisa belajar untuk menghafalkan pronoun itu menggunakan ini. Jadi bisa diganti aja, you bring your book for you yourself because this book is yours. Tapi kalau you itu kan ada yang jamak ya. Nanti juga bisa diganti, you bring your book for you yourselves. Nah, ada es-nya di sini. Tapi diganti v ya, yourselves.
because this book is Ya. kalau you berarti kan yours, ya kan? Is yours gitu kan. Atau kalau pakai ini are yours kalau kalau dia jamak gitu. This-nya pakai THESE gitu. These books are yours. Itu bisa disesuaikan gitu. Terus kemudian kalau she brings kan ada S-nya. She brings her book for herself because this book is hers. Nah, itu nanti bisa dicoba kayak gitu. Jadi adik, ini lumayan membantu banget karena dengan ini kita tahu cara penggunaannya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk objek posesif ini, apa pronoun? Udah Pronoun itu jelas kan ya? kata ganti benda kan ya. Ya, betul. Objek. Kata Oke, ganti ya, kata ganti subjek lah gitu kan, pronoun gitu. Oke, aman? oke, aman. Oke, kita balik lagi ke soal yang tadi. Tadi yang pronoun ya, jadi it's itu nggak boleh nih muncul setelah has, ya kan? Karena it's itu masuk keluarganya mana? Is it's gitu kan? Atau pakai yang ini, it's book gitu kan? Kan masuk keluarganya ini kan? Jadi muncul sebelum nonnya. Dengan berarti di sini itu salah pakai it's yang tadi. Nggak Hmm. boleh dia pakai it's. Ya, jadi nggak boleh dia pakai it's. Jadi ini bisa kita eliminasi dulu. Oke. Bagaimana dengan there? Nah, there ini dia bisa bermakna di sana. Berarti adverb kan. Dia nggak boleh jadi subjek karena kita butuh subjek nih di sini. Ya kan? Kita lihat di sini dia ada koma. But every fourth year ada koma kan. Berarti ada koma di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sudah ada verb nih. Kok menambahkan is lagi? Berarti tentu salah dia. Karena kita tidak butuh verb lagi. Di sini udah lengkap dia. Ini verbnya, ini Februari subjek, subjek verb, ini conjunction-nya, ini akan jadi nantinya akan jadi subjek every fourth year. Ini verbnya. Jadi kan udah lengkap nih. Subjek verb. Verbnya ada dua, satu conjunction. Jadi nggak boleh ditambahkan is lagi. Satu-satunya yang paling momen ini adalah yang delta. Ini akan menjadi apositif nanti. Namun setiap 4 tahun sekali atau 4 tahun, tahun kabisat itu mempunyai atau memiliki 29 hari. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dik. Hmm. Berarti ini parallel structure ya. A positif yang aku ajarin tadi di awal. Hmm. Yang tadi loh, Karena dia materi sebelumnya. modelnya yang koma dua. Ya, Berarti betul. Tipe positifnya 2, yang lab year Olip. itu. Ya, betul. Oliviernya. Oke, Betul, oke, oke. betul itu. Oke, Aman ya? aman. Nah, tapi yang di sini, bentar. But every fourth year, a leap year, it has, oh dia ini, Dik. Sorry, dia penggabungan ya. Ini adverb nih dia. Every fourth year itu adverbnya, terus kemudian a leap year itu baru apositifnya. Nah ini itu pengecoh sebenarnya, koma yang di depan itu. It, nah ini subjeknya. Jadi ini apositif. It has, nah ini kan baru. Jadi dia menggabungkan ya. But every fourth year, nah ini sebagai apa pengganti adverb gitu. Namun setiap 4 tahun sekali, ya kan. Tahun kabisat itu, nah tahun kabisat itu ini pronounnya ini, ya kan pronoun. Itu tuh mengacu kemana? Ke leap year-nya. Oh, berarti dia Gitu pakai ya. metode koma satu berarti ya? Ya, koma satu, betul. Ini pengecoh di sini. Yang di Oh, situ kecil itu bisa pengecoh gitu ya? sebagai adverb. Bisa gitu kayak gitu. Kemungkinan kejadian itu ada kayak gitu. Oke, aman? Oke, oke. Oke, kita lanjut ke number 5. Oke, ini udah masuk ke verb asli nih. Oke, number 5, Tik, silakan. Hmm. Aku kemarin jawabnya in yang B sih, Fred. Yang bravo, involve. Hmm. Hmm. Oke, kita cek dulu di sini. Di soal ini verb aslinya yang mana, Dik? Suggest. Suggest, betul. Ada lagi? Hmm.
May ya, May. maybe. Nah, ini ya munculnya be ini lah. Kan butuh Oh, verb auxiliary kan, kata kerja bantu kan. Nah, ya. ini verbnya. Oke, ada dua nih udah. Conjunction-nya, Dik. Eh, belum ada ya? Oke, sebentar. Ini muncul that di sini. Oke, ini tak jelasin mumpung muncul ya. Ini sekilas dulu ya, karena penjelasan fullnya itu harus bertahap. Bentar, ini aku Oke, oke. jelasin dulu aja secara sekilas. Jadi kita udah masuk ke klausa namanya ya. Nah, ini apa? Ini. Nah, jadi ada yang dinamakan klausa. Oh, sebelum masuk situ ya. Setelah frase itu ada sentence dik namanya. Nah, kalimat Oh, itu ya. hmm. Nah, sentence di dalamnya itu ada klausa. Nah, jadi ada independent clause, independent clause sama dependent clause. Jadi klausa yang dia wajib ngikut gitu, ngikut ke dalam apa independennya gitu. Itu dependent, tergantung gitu. Nah, ini biasa disebut main clause. Yang ini subclause atau anak kalimat. Ini induk kalimat gitu ya. Nah, subclause ini dia dibagi menjadi tiga. Ya, jadi ada yang dinamakan non-clause, non-clause. Terus kemudian ada adjectival clause sama adverbial clause. Nah, ini aku jelasin satu-satu yang mana non-clause itu adjektifnya apa apa conjunction-nya apa aja. Nah, non-clause itu adalah klausa yang dia nanti fungsinya sebagai non. Nanti aku kasih materi sendiri besok aja. Ini aku kasih contohnya conjunction-nya aja Oke. sementara bertahap. Nah, conjunction-nya itu dia ada satu biasanya 5W plus 1H. Ya, dia pakai itu. What, where, who, when, why. Nah, itu bisa sebagai non clause itu. Sama how. Nah, itu bisa. Terus kemudian ada that. Nah, itu that masuk juga di situ. Terus kemudian ada whether. Nah, untuk that yang di sini bukan maknanya itu ya, tapi bahwa. Ya, itu. Hmm. Ini ada weather. Nah, ini. Terus kemudian ada eh, adjectival clause. Nah, adjectival clause itu conjunction-nya dia ada eh, karena adjektif ya, fungsinya ada who, kemudian ada whom, terus kemudian ada whose, ada why, sorry, kemudian ada why, terus kemudian ada when, sama where. Nah, ini miliknya dia ini, gitu ya. Ini miliknya dia plus sama that satu lagi, ya. Tapi kalau that yang di sini maknanya pakai yang. Kalau yang di atas tadi kan bahwa, gitu ya. Dan syaratnya dia harus dekat dengan non, dekat dengan non. Nah, besok akan aku jelasin lebih jelas karena ini butuh satu pertemuan yang ini ya. Terus kemudian ada adverbial clause, adverbial clause. Nah, untuk adverbial clause itu dia disebut sebagai conjunction murni. Contohnya ada because, kemudian ada although. Ini gampang banget dikenali dia. Terus kemudian ada until, terus kemudian ada misal yang lainnya if. Nah, itu masuk juga ke dalam miliknya adverbial clause. Intinya itu dia ciri-cirinya sebagai conjunction murni. Nah, gitu. Nah, ini ya, ini adalah beberapa catatan conjunction yang dimiliki dia. Kita balik lagi ke sini. Nah, berarti that di sini, ini kan maknanya bukan itu ya, tapi bukti menyarankan atau apa, menjelaskan gitu ya, bahwa gitu kan. Nah, ini bahwa. Nah, berarti ini adalah masuk jadi Non-clause. conjunctionnya. Non-clause kan, bahwa Hmm. 1/4 of seperempat dari operasi, gitu kan, bla bla bla, gitu kan. Nah, berarti kita udah menemukan di dalam soal ini dua verb, satu conjunction kan.
Nah, berarti hitungannya secara gramatikal udah lengkap kan dia? Nggak perlu verb lagi kan? Ya, Berarti jawaban yang verb kita eliminasi. Involve itu verb bukan, Dik? Nah, info itu verb ya, kamu verb, coba kamu cek di ini Cambridge, verb bukan. Nah, ini sambil belajar. info. Involve, Oh iya, verb. Aku verb kan? terkecoh, Fred. Aku kira ini Hmm. verb 3, makanya apa dia muncul tiba-tiba kan Kalau verb palsu, aku kira. ya kalau Oh verb, ya, verb 3 itu harusnya ada D, involve ya info. ada D-nya kan. Nah, Oke, oke, gitu. oke. Jadi ini salah, kita eliminasi kan karena dia akan menambahkan verb baru. Tiga verb satu conjunction kan nggak bisa. Gitu Oh kan? ya, C, jelas Nah, C ya. nah, Soalnya tinggal C sama voting D. ya. Kalau D Hmm. dia menambahkan verb, menambahkan conjunction. Dia kan jadinya dua conjunction, tiga verb. Harusnya ini memenuhi kan, ya kan? Oh, Nah, tapi masalahnya di sini yang mana mereka terlibat, ya, yang mana mereka melibatkan. Nah, fungsi which ini miliknya, oh sorry, belum tak tulis di sini. Ini tambahan dari ini. Miliknya adjectival clause dia, which di sini. Nah, ini akan memberikan makna yang mana. Untuk penggunaan which yang di sini, itu dia menjelaskan ke sebelumnya. Nah, jadi ini, aku kasih contoh satu aja, aku spill. Kenapa which di sini salah? Bentar, aku kasih contoh di sini. Misal, kalau which itu merujuk kepada benda ya. Misal apa ya? Apa ya? Nah, misal contohnya ini. The car which you bought yesterday was very expensive. Jadi mobil yang kamu beli kemarin itu sangat mahal gitu. Nah, berarti kan merujuknya di sini sebenarnya pembentukannya which ini dia menjelaskan yang mana sih, yaitu si mobil. Mobil yang kamu beli. Nah, di sini ciri-cirinya ini adjectival clause ya. Ini kan adjectival clause. Nah, ciri-cirinya adjectival clause itu dia satu harus dekat dengan non. Nah, ini yang dimaksud sebagai dekat dengan non. Terus kemudian yang kedua ada bagian yang hilang. Nah, di sini itu ada yang dihilangkan yaitu it. It itu merujuk ke dekarnya ada di sini. Dekat di sini, gitu ya. Nah, untuk yang di sini kemudian yang belakangnya itu menjelaskan ke the car juga. The car was very expensive gitu. Nah, kalau kita lihat dari konteksnya nomor 5 ini, kalau kita menggunakan ini, berarti kan maknanya adalah operasi, seperempat operasi yang mana mereka terlibat. Nah, sedangkan ini dia pakai subject they. Lihat pada di sini. Di sini kan nggak dipakai nih, nggak ditulis ya, apa nonnya. Nah, tapi di sini yang mana mereka terlibat. Nah, ini aneh nih. Mereka itu merujuk kemana? Operation kah? Kan nggak bisa. Karena ini hanya menjelaskan ke quarter, yang mana dia tunggal. Evident juga tunggal. Jadi aneh, dia they-nya merujuk kemana? Yang mana mereka melibatkan. Nah, melibatkan apa? Kan ini aktif nih. Dia kalimat aktif. Melibatkan apa? Gitu. Sedangkan di sini langsung bypass surgery. Atau yang disebut sebagai operasi lanjutan gitu ya. Bypass ya, operasi cepat gitu. Nah, jadi di sini tuh aneh, melibatkan apa? Nggak ada objeknya setelahnya. Nah, itu yang menyebabkan yang delta itu tidak bisa dipilih. Kalau kalau dia pakai which itu harusnya yang benar gimana, Fred? Kalimatnya Pak, bisa nggak? oke, nah, coba kita lihat dulu ya. Ini sebenarnya awalnya which stick. Seperempat operation yang mana? Nah, harusnya it, D-nya itu it. Karena it-nya itu merujuk kepada si one quarter-nya nanti.
Ini jadi yang Hmm, bahwa seperempat operasi yang mana itu melibatkan, yang terlibat, ya, yang melibatkan gitu. It involves bypass surgery may be unnecessary, gitu. oke oke. Jadi ini yang salah. D-nya itu aneh. Kok tiba-tiba ada jamak di sini? Rujukannya kemana? Nggak jelas. Nah, gitu ya. Jadi Oke harusnya secara konteks ya jawabannya adalah yang Charlie. Supaya jadikanlah verb palsu aja. Oke, gitu ya. oke Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya hapus dulu. Oke, lanjut number six. Number six ini aku jawabnya Aldo sih, tapi aku kurang paham kenapa. Terus sebenarnya udah kamu bahas di video itu ya, tapi aku lupa. Hmm. Eh, itu tuh verbnya itu spins ya, Fred ya. Oke, spins, betul. Kita analisa dulu. Bentar, bentar, bentar. Betul, ini spinsnya ini yang sebagai verb yang pertama. Ada lagi? Itu yang Spins, spin spin ya ya, itu. kedua. Hmm, Ada lagi? udah nggak ada. Cukup ya. Oke, Eh, di sini ada koma kan? eh, Nah, koma ini bisa jadi ciri-ciri bahwasanya ini adalah koma adverb namanya, yang bisa membuat koma adverb. Nah, yang bisa membuat koma adverb ini hanyalah conjunction-nya adverbial clause. conjunctionnya adverbial clause. Nah, jadi conjunction murni. Oh ya, Nah, although itu ya. ya betul conjunction murni itu although di sini. That itu miliknya non clause, dia bukan conjunction murni, nggak bisa. Ya. However, dia coba kamu cek adverb kalau nggak salah di ini di Cambridge. Kamu cek however apa? However, Ini preposition adverb. adverb. Oke. Nah, yang because of karena ada of juga preposition. Jadi nggak bisa kan jadi conjunction. Kita butuh conjunction. Jawabannya yang Charlie. Belum jelas? Number 60. Nomor 7. Oke, number 7 sekarang. Silakan, bisa penjelasan dulu. Eh, ini kan dua itu apa? Verbnya is. Oke. Is worth it. Ini Oh keluarga ya, B ketemu verb 3. oke, is worth it. Dianugerahi. Ada lagi? Udah itu aja. Nggak ada ya? Gak ada. Oke. Oke. Nah, kita cek nih di beberapa jawaban. Berarti di soal cuma ketemu satu verb. Kita lihat dari pilihan jawaban, banyak yang menambahkan conjunction kan di sini. Kalau menambahkan conjunction, syaratnya adalah menambah verb juga, kan gitu. Ya kan? Ah, ah. Nah, yang paling bisa kita eliminasi dulu yang mana, Dik? Yang B. Betul, dia nggak ada verb-nya. Betul. Ah, Terus kemudian boleh nggak yang delta? Dia menambahkan verb lagi tapi nggak ada conjunction. nggak bisa. Nggak boleh. Berarti tinggal Charlie sama Alpha. Yang benar yang mana? Ini hanya Ah, pemilihan penggunaan model ini aja, clausa. eh, C berarti. Betul, yang C. Kita nggak boleh menggunakan yang alpha. Ini aneh nih. Which itu harus berada di dekatnya nonnya. Nonnya yang dijelaskan. The Caldecott Medal yang merupakan sebuah hadiah untuk buku bergambar anak-anak itu dianugerahi setiap bulan Januari. Gitu. Jadi nggak bisa dia is a prize which for. Nah, ini aneh nih. Sedangkan polanya adjectival clause ya, adjectival clause, clause itu. Nah, dia harusnya non plus conjunction-nya dia gitu. Nah, ini bisa langsung verb, bisa subjek ya. Ini ada beberapa yang menggunakan subjek dulu baru verbnya. Tapi kalau kondisinya kayak ini dia tidak memerlukan subjek which is a prize karena dia nominal. Yang mana sebuah hadiah ya. Jadi langsung baru diikuti dengan
lanjutannya baru ada verb lagi di sini, verb aslinya, verb utama gitu. Itu bisa kayak gitu. Nah, ini nggak bisa yang di alpha, dia kebalik polanya. Oke, cukup jelas sih untuk number Cukup, seven. cukup jelas, cukup jelas. Berarti which harus Lanjut, benar-benar dekat sama noun-nya ya. non yang dijelaskan. Oke, oke. Lanjut, ya number eight. 11 itu is verb-nya. Hmm. Oke, lanjut. Terus ada that conjunction. Conjunction, betul. Terus eh deals itu verb juga Ya, ya. verb deals with. Deals with. Verb. Hmm. Udah sih nggak ada verb lagi itu kan. Oke, ada dua verb, satu conjunction, ya kan? Ya, Ada dua verb, satu conjunction. Oke, kita cek dari, kita survei ke pilihan jawaban. Di sini ada verb, ini ada verb, ini ada verb, ini ada verb. Berarti semuanya hampir ada verb semua ya. Cuma pilihannya adalah itu verb asli atau verb palsu, kan gitu kan? Kita oke. cek dulu yang verb asli dulu. Yang verb asli yang mana aja, Dik? Yang are Oke, yang A, terus sama yang C C, terus ada lagi sama yang delta kan verb asli juga. Involve ini kan verb satu dia, oh iya ya kan? Berarti ada tiga nih. Kok eh, tiga-tiganya ada verbnya? Nah, coba bandingkan dengan pola ini. Kalau kita menambahkan verb asli lagi, boleh nggak, Dik? nambah verb asli lagi Maka yang harus penting ada menambahkan, conjunction lagi. iya. Nah, ini ada nggak di antara tiga ini yang tak Nggak centang-centangin? ada. Berarti jawabannya adalah B. Bravo. Ini akan menjadi verb palsu dia. Oh yang dibutuhin Nah, verb palsu ya malah Fred ya. iya, verb palsu. Karena kita nggak menambahkan ini kan nggak aman, nggak menambahkan conjunction. Oke, oke, Ya kan? oke. Gampang kan untuk menganalisanya Ya ini dengan cara itu? berarti step pertama apa verb asli verb palsu itu ya sama Hmm, jumlah verb. betul. Dengan pola ini. Ini kita udah langsung ketahuan dia yang verb asli. Verb asli, verb asli. Udah ketemu langsung yang Bravo jawabannya. Ya kan? Oke, oke. Nah, Aman ya? Number 9 sekarang. verbnya is. Oke. Ya, is. Nah, ini Itu kayaknya aja aman, sih. Dik. Ini pola ini. Pola karena nggak mempengaruhi. Yang bawahnya nggak ada masalah verb atau verb asli atau verb palsu. Jadi ciri-ciri kita menggunakan teknik yang pertama itu adalah cek dulu survei. Di opsi jawaban itu ada bentukan verb apa enggak, verb atau conjunction. Nah, itu baru kita menggunakan hitungan verb. Tapi kalau pilihannya itu mirip-mirip kayak gini, itu pola. Menggunakan pattern. Iya. Gitu ya. Bisa? Bisa Ah, menggunakan itu? Oke, aman ya. Oke, nah sekarang oke. coba kamu cek di sini. Pilihanmu jawabannya apa? Ah, Ini belum. yang ini udah pasti salah ya, yang Charlie ini. Ini Ya, satu-satunya ya, dua, nggak ada conjunction soalnya di sini. ya. Oh, apa D, Fred ya? Yang delta. Kalau Hmm. kita menggunakan delta berakhiran IT, ITY itu ada di suffix sama affix, nanti kamu cek ya. Itu ada. Berakhiran ITY atau TY itu adalah non. Nah, cek dulu. Di sini kan off preposition ya. Setelah preposition kan harusnya non. Di sini sudah ada non di oil fields. Ini bukan verb loh. Ladang minyak kan. Hmm. Ladang-ladang minyak. Nah, itu dia udah non. Kalau ketemu non, itu nggak bisa dong dia menjelaskan. Sedangkan fungsi non phrase kan, dia harus ada adjektif Adjektif. plus non kan, untuk membentuk satu kesatuan non phrase. Nah ini, jangan memaksakan suatu kondisi dia eh, apa ya, adjektif kalau dia ini productivity kan dia non. Jadi jangan memaksakan dia berada di sini kalau dia masih memiliki bentuk adjektifnya, yaitu produktif berakhiran IV. Ya adjektifnya. Jadi jangan dipaksakan di sini. Kecuali contoh the police office, the police office. Nah,
Polis itu dia nggak memiliki bentuk adjektif, sehingga bisa dipaksakan sebagai adjektif di sini fungsinya. Ini headnya, non. Ini modifier. Nah, ini namanya non-adjunct. Dik. Non-adjunct. Jadi, bentukannya kayak ini. Namanya non-adjunct. Nah, yang ini ya. Agak ke atas. Nah, ini namanya non-adjunct. Non-adjunct. Nah, apa itu non-adjunct? Non-adjunct itu adalah eh, non yang difungsikan posisi sebagai adjektif karena dia di dekat nonnya yang dijelaskan. Nah, ini siapa sih yang dijelaskan? Yaitu si kantor. Kantor apa? Kantor polisi. Nah, gitu ya. Jadi ini boleh nih. Boleh dia nggak berada di posisi ini. Kenapa? Karena dia tidak punya bentukan adjektif. Kalau tidak percaya bisa dicek di sini. Polis nggak ada dia. Bentukan apa? Bentukan adjektifnya nggak ada. Dia cuma non sama verb. Ya, gitu ya. Oke, oke. Oke, jadi jangan memaksakan yang tadi, yang productivity itu berada di situ. Sedangkan dia masih memiliki bentuk adjektifnya, yaitu IV. Berarti jawaban yang delta tentu kita eliminasi juga. Tinggal yang alpha sama bravo. Nah, sekarang tinggal menentukan nih. Ini kan one off. One off itu pola dia. One off itu kan satu dari, kan, paling gitu, atau yang paling besar gitu. Satu dari yang paling besar. Jadi tentunya harus menggunakan superlatif. Superlatif degree namanya. Jadi pola pembandingan yang paling gitu. Nah, jadi harusnya pakai the most productive. Satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif gitu. Itu ya, jadi jawabannya yang Bravo. Kalau yang Charlie dia belum ada the. Superlatif itu syaratnya harus ada the di depannya. The most, nah gitu. Gitu kan yang alpha ini juga salah karena dia masih kurang. Is one of productive oil fields itu belum bisa menggambarkan kenapa salah satu dari gitu. Jadi banyak hal gitu. Salah satu dari banyak hal gitu. Makanya harus ada superlative degree gitu. Aku tanya Fred. Silakan. Jadi kan di soal ini kan ada subjek yang depannya sebelum is kan. Betul. Habis itu verbnya is. Nah, Hmm, setelah itu one of bla 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 itu sebagai noun. sebagai komplement. Oh, Komplement. komplement. Jadi non betul keluarganya non. Keluarganya non phrase. Ya non tapi bentuknya non phrase gitu. Lah non phrase-nya ini terbentuk dari Ini adjective plus noun. ini aku harus memecah itu ya. Nah, tak pecah Oh, dulu. Nanti habis itu baru tak hapus. Nah, ini agak panjang di dia yang ini bentukannya. Oke, sebentar. Tulis di sini ya. One of the most productive. bahas gini cepet banget waktunya kayaknya. Iya, agak kerasa kan? Most productive oil fields in the continental United States. Nah, sebentar. Ini nggak cukup diknya tadi. Terlalu panjang dia. Nggak tak percaya di sini. Nah, di sini aja di paling bawah sini. Nah, ini ya. Nah, kita memulainya dari yang paling depan. Nah, ini ya. Jadi, ini kan aku menyampaikan di awal tadi, kalau kamu menemukan ada frase yang panjang banget kayak gini, analisa dulu preposisi-preposisinya. Ini prep, ya kan? Terus kemudian lagi ini preposition. Udah ini nggak usah dipikirin. Ini satu kesatuan object of preposition keluarganya non phrase. Udah gitu aja, langsung gitu, gitu kan? Nih, the most productive oil fields. Nah, gitu. Kemudian di sini juga sama. Ini object of preposition keluarganya non phrase. Nah, gitu. Jadi ini akan menjadi modifier PP, professional phrase. Ini akan menjadi modifier prepositional phrase. Nah, prepositional phrase itu dia akan menjadi kesatuan. Ini akan menjadi modifiernya si head-nya ini. Ini head-nya.
ini non. Nah, ini adalah modifier PP ini. Nah, gitu. Itu, Dik. Itu Berarti non face berarti headnya itu one itu. one, betul. Headnya itu one itu. One Oh, doang gitu. bentar, Padahal bentar. cuma gitu doang gitu. Makanya panjang banget dia. Ngomong Preposition, saja seperti itu. Aman ya? preposition, preposition, Hmm, preposition. gitu. Nah, ini nanti akan menjadi modifier PP yang bergabung menjadi modifiernya Preposition itu kata operator. depan kan, Fred? Ya kata depan kan Kata ya? depan, betul, kata depan. Oke, oke, Fred, paham, paham. Oke, aman ya. Kita lanjut ke sini lagi. Oke, kita next number 10. Number 10. Eh, ini tuh true, true itu verb apa kan ya, Fred? Trove itu dia preposition, Dik. Kamu bisa ngecek di Cambridge. Coba dulu, mumpung ketemu. Eh, Trove, coba kamu tulis. true. Oke, true itu, T oh H iya. R O U G H itu preposition, kata depan. Kalau kalau as, Coba kamu lihat. preposition juga ya, atau Yang bisa mana? ke as. S tuh, yang ini. Yang ini. Oh, Ini ya. berarti verbnya occurs ya, occurs. Ya, occurs, betul. Occurs itu verb yang tidak membutuhkan objek. Contohnya run, sleep, itu tidak butuh objek dia. Jadi ini subjek Oh, nih, standarnya. Subjek verb. Nah, kira-kira apa tuh? Ya, bingung, bingung, bingung bingung nih ya. Fred. Oke. Oke, ini masuk ke adverbial clause, Dik, yang aku mau bahas besok. Nah, ini ya, adverbial clause. Ini aku jelaskan dulu. Hmm, Adverbial clause itu paling gampang banget untuk dikenali dan paling mudah untuk dikerjakan soalnya. Karena dia punya pola, Dik. oke. Subject verb, conjunction, subject verb. Ini pola satu. Pola yang kedua, dia boleh berada di belakangnya ini. Conjunction, subject verb, syaratnya ada subject verb, ada koma. Ini tadi soal yang di atas tadi, ada koma tadi tuh. Nah, itu Mhm. adverbial clause pola kedua. Nah, yang Hmm, ini itu S itu adalah conjunction murni miliknya si adverbial clause yang bermakna karena. Ya, jadi terjadi karena apa? Gitu kan. Jadi kita cari aja yang bentuknya subject verb gitu. Karena di sini belum ada nih subject verb setelahnya, ya kan? Belum ada kan verb aslinya. Udah mhm. cari aja yang subject verb. Yang mana jawabannya? Yang alpha ini cuma subjek, ya kan? Charge Iya. ini dia non loh ya, hati-hati. Ini charge itu non, pengisian elektrik gitu ya. Charge ini ya. Jadi dia bukan verb dia di sini. Pass an electrical charge dia passes ini verb dia. Jadi nggak bisa kan subjek verb subjek nggak bisa. Ini salah juga. The passing of an electrical charge dia belum ada verbnya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ini subjeknya, ini verbnya. An electrical charge passes ya gitu. Through air. Yang B karena nggak ada subjeknya ya, Fred ya. Nggak ada subjeknya. Subjeknya kebalik tuh malah. An electrical charge di belakang tuh. Kasus ini berarti pakai pola yang satu. Pola satu. Ya, betul. Nggak ada Object verb, komanya. conjunction, subject verb. Betul, gitu. Oh, yang kita bahas tuh cuma dari kalimat tanda sampai R ini ya. True air. Udah true air aja. Yang belakang itu hanya sebagai keterangan tambahan aja, additional information aja. Oh, Ya, gitu. kadang kayak Ini, keconya tuh ini kan ada koma soalnya kan. hmm. Betul. Itu sebagai pengecoh, Dik. Hati-hati dengan itu. Oh, tadi juga belum paham ini, Fred, bahwa S tadi itu sebagai conjunction itu belum Conjunction. paham aku. Nah, tapi bisa toh di Cambridge, kamu nyari S tadi, bisa preposition, bisa conjunction kan? Ya, ya. Dia Nah, berarti gitu. conjunctionnya artinya, Karena. oh, because ya. Ya, ya karena. Oke, Cukup oke. jelas? Oke. Cukup, cukup. Terakhir, Oke. Dik. Terakhir, Dik. Number Hmm, 11, habis itu selesai dulu. Besok kita lanjut. oke.
Ini Pilih iPhone. jawabanku sih B sih. M Bravo ya, oke. Oh, Kita cek di sini, the population was ravaged kan dihancur leburkan ya oleh yellow fever in 1829 sama in. Nah, ini yang dinamakan ini di kemarin aku jelasin di awal kan conjunction yang dia setara ya, yaitu compound connector ya, compound atau fanboy coordinative ya, conjunction. fanboy ya. Ya, betul, fanboy yang itu. Hmm, Nah, bentar. Bentar ini compound sama ya compound connector tapi yang koordinatif conjunction, yang koordinatif. Kan compound dibagi dua, koordinatif sama korelatif ya, koordinatif conjunction. Yang dia itu fanboys. Nah, fanboys yang di tengah unboy itu dia bisa menggabungkan sesuatu yang setara dan tidak harus kalimat dengan kalimat. Nah, ini contohnya. 1899 sama in 1867. Nah, itu bisa langsung pakai yang Bravo. And again gitu. Again itu tambahannya aja, variasi aja. Nggak ada masalah oke, gitu. oke. Jadi jawabannya yang Bravo. Oh. Oke, cukup jelas untuk materi hari ini, Dik. Cukup jelas, cukup jelas. Ya, Oke, lebih ke mengenali itu tetap di awal sih, lebih mengenali itu apa sebagai conjunction apa prepo preposition. Soalnya kadang preposition. terkecoh ya, nggak belum hafal gitu loh setiap kata-katanya itu apa gitu. Oke. Paling Santai, aku Dik. Ini ceknya di masih baru, kamus itu paling. ya, betul. Baru permulaan, Dik, belajarnya. Aku dulu itu 3 bulan, Dik, belajar grammar, Dik. 3 bulan itu tidurnya cuma 3 jam sehari. Wih, Nah, jadi bisa pantes ya. mengenali ini. Ya, tugasnya luar biasa. Makanya ini kamu tak tugasin. Tugasmu untuk selanjutnya belajar tentang klausa, Dik. Di sini, Dik. Cari yang clause. Yang clause. Besok kita bahas. Ya ini ya, Oke, materi complex sentence. Yang complex sentence ini ya. kompleks sentence ya. Oke. Elipsis jangan dulu. Elipsis nanti aja dulu. Hmm. Besok aku cuma nge-spill aja. Bahasanya complex sentence itu bisa di elipsis gitu. Tapi ini belum. Kamu besok Oke. tugasnya mempelajari 2122. 2122 ini. Terus kalau nggak salah ada tugasnya nih. Benar, ada 21 tak buka dulu. 2122. Itu berapa? 14. 21. Nah, ini. Ini kan ada, nah ini 2122. Nah, ini. Ini kan 21 di atasnya. Nah, nanti pelajari dulu, besok tak jelasin secara sekilas. Ini Hmm. 22, Hmm. ini kompleks sentence itu clause itu, adverbial clause dan lain-lain itu. Terus selanjutnya kamu langsung ngerjain soal di bawahnya ini. Jadi tugasnya yang ini itu menganalisa kira-kira ini masukkah adjectival clause kah, non clause atau adverbial clause. Oh, Yang ini. oke, oke, Nah, oke. itu ya. Ini lumayan banyak Oke, nih di sini. siap. Oke, cukup jelas ya. Hmm. Hmm. Oke, tugasnya dari 21 sampai 25 Oke. ya. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini, Dik. Thank you very much for today. Before we close our program today, let's try together based on your personal belief. Play begin. Okay, amin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you tomorrow, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Fred, Oke, aku live ya. oke, aman. Ya.